Halo konco-konco sekalian. Jadi saya udah bareng pengusaha yang bermulai ya. Betul. Yang bermulai. Jadi dia amatir. Cuman mungkin punya alasan yang menarik untuk kita pelajarin dan dengar mungkin ya. Mungkin berbagi motivasi juga kenapa buka usaha F&B. Jadi bisnisnya itu mau buat popcorn ya. Ya, betul. Ya, popcorn. Snack. Boleh diceritain background kalian berdua tuh kayak gimana sih sebenarnya? Mungkin dari Fadil lu. Dari Fadil lu boleh. Ini gua lu aja, jangan nanya mana. Halo, nama gua Fadil, dipanggilnya Sam. Gua salah satu mahasiswa pariwisata di Bandung. Kuliah di Bandung. Nah, background gue di kitchen, pure kitchen gitu. Jadi jadi passion juga sih di kitchen. Bukannya sekedar kayak kebutuhan. Kayaknya F&B lagi naik sekarang. Jadi karena itu masa depan. Masa depan. Gue udah ngambil kayaknya gue harus kitchen gitu. Itu paling background dari gue. Nih sebelah gue. Nama gue Rix Maria, gue mahasiswa manajemen jurusan manajemen angkatan 2017 dari Unpar. Kalau gue sendiri sih ini nggak usah NPM mah. Kan gue sebenarnya ceritanya agak lucu sih. Ini boleh cerita sedikit dulu ya. Gue pengen cerita dikit dulu. Jadi kita berawal tuh sebenarnya kita ketemu di tempat kopi itu Ceritoy Coffee kan. Terus kita duduk, terus kita kayak ngeliat fenomena yang sedang terjadi lah dia. Kayak sekarang kan lagi pandemi. Terus orang-orang tuh banyak yang lagi di rumah ya kan, banyak yang lagi suka Netflix kan, nonton gitu kan. Kita tuh mikir terus ada satu industri yang sebenarnya masih blue ocean lah bisa dibilang, iya nggak sih? Kompetitornya nggak terlalu banyak dan blue ocean. Ya yang kita mungkin bisa pikirkan bahwa wah popcorn kayaknya oke nih. Lagi kayak gini, orang-orang lagi banyak yang di rumah, terus kompetitornya juga kita kan lihat kompetitor yang udah gede-gede gitu kan, dengan harga yang wah mungkin Masnya juga tahu sendiri dari popcorn sendiri harganya udah berapa ya kan. Nah di sini kita punya ide jadi kayak wah Dil kenapa nggak kita bikin popcorn aja? Gua yang ngomong itu. Iya, Fadil yang bikin, terus wah kita bikin popcorn aja deh. Gua ngajak. Iya, terus gue mikir kayak benar juga sih, dari kita bikin popcorn yang fresh, kita bikin rasa yang baru, perpaduan beberapa rasa, terus kita jual dengan harga yang murah gitu dibandingkan kompetitor lain. Dari situ sih ngeliat ada pasar. Jadi kayak di Indonesia itu ternyata cukup banyak gitu yang suka popcorn, tapi si supply-nya masih kurang dan rata-rata harganya terlalu overpriced. Jadi mungkin ini kan pandangan saya pribadi, harganya overpriced jadi orang agak mikir gitu buat beli lagi. Gitu sih dari awalnya. Jadi anak kitchen dan anak manajemen, what a beautiful combination, right? Ya nggak sih? Sebenarnya Sam ini kita udah pernah bekerja sama bareng kan. Kamu develop menu yang aku jual dan feedback dari masyarakatnya udah baik sekali. Itu aku buka restoran yang di Majalengka itu. Itu feedbacknya baik sekali dan pasti ini produk pasti enak banget. Amin. Yang dia pop ini. Ya. Tapi ini sih balik lagi. Apa sih yang memotivasi kalian umur 21 berarti kan? 21 apa yang memotivasi kalian untuk usaha? Sebenarnya kuliah aja belum beres kan maksudnya. Tapi udah mau usaha. Kuliah aja belum tentu lulus. Iya itu dia. Belum tentu lulus. Kayak gitu kan. Tapi mau usaha. Apa sih motivasi kalian, terus pandangan kalian tentang bisnis? F&B terutamanya gitu. Oke. Boleh dijawab dari mana dulu? Fadil dulu aja kali ya. Iya, boleh. Ada dua sumber, maksudnya kayak jadi motivasi gue selama ini ya. Yang pertama adalah daripada gue mending terbentur sekarang habis terbentuk lah, selayaknya kayak patung lah analoginya gitu ya. Dan yang kedua tuh gue mending jadi kepala kecil di badan yang kecil daripada gue jadi bulu di badan yang besar. At least gue jadi kepala gitu sih. Jadi gue belajar buat nge-maintain, buat nge-manage dan lain-lain. Itu sih. Dan gue sedikit kayak pengen kreatif aja gitu loh. Gitu. Dengan value ya, bukan kreatif jual. Dan sekarang kan udah media sosial kan bikin kayak punya chef ya mendadak kan. Kayak gue punya resep bagus nih dari nyokap bokap gue kan, gue jual kali ya gitu. Yang notabene gue mikir di perspektif kitchen ya, di perspektif orang-orang profesi seperti gue,
kurang worth it untuk dijual gitu. Gitu. Itu perspektif ya. Sekali lagi perspektif gitu. Ya itu mungkin kalau dari motivasi gue. Kalau kolega gue seperti Kalau dari owner sendiri kan kayak gitu, tapi kalau dari gue sendiri sih gini sih mikirnya. Bisnis itu soal peluang, bukan angka pasti. Ini tuh gue dapet salah satu kata-kata dari seseorang lah, kerabat dekat gue. Dia ngomong, gua kan? bukan, jelas bukan. Dia manajemennya kurang, enggak ya bercanda ya. Enggak. Jadi gini, gue tuh dapet kata-kata yang menurut gue sangat penting di bisnis ini. Mungkin buat teman-teman sekarang yang lagi pengen mencoba buat bisnis, jangan takut. Kenapa? Bisnis itu soal peluang. Di bisnis itu tidak pernah ada angka pasti. Jadi kalau misalkan setiap orang mikir selalu, gue bikin bisnis pengennya gue harus dapat segini sebulan, gue harus dapat segini, terus ntar tiba-tiba, aduh, gue gak dapat segini nih. Dia mikirnya pasti, oh bisnis gue gagal. Padahal bisnis itu bukan seperti itu. Kalau menurut gue pribadi, bisnis itu adalah soal potensi, tapi bukan angka pasti. Di saat lu lihat potensi, itu nanti bisa jadi angka pasti lo. Bukan angka pasti yang menjadi potensi, tapi potensi lu yang bakal jadi angka pasti. Jadi kalau misalkan bisnis itu soal potensi, dan gue ngeliat ada potensi di saat seperti ini yang tadi gue jelasin, tadi lagi ada pandemi, dan gue diajak sama orang yang menurut gue udah kredibilitasnya gak usah ditanyain lagi lah kasarnya. Yang menurut gue ya kedepannya potensinya sangat besar. Balik lagi kayak gitu sih. Kayak dari gue cara membentuk tim, dari cara gue memilih produk dan lain-lain. Mungkin banyak orang bakal mikir kayak, wah popcorn apaan nih? Wah ngapain nih bikin-bikin kayak gini? Balik lagi, kalau misalkan gue selalu berpikiran angka pasti, gue bakal mikirnya, jangan deh, gue takut gagal. Jangan deh, ntar gue gak sesuai ekspektasi. Jangan deh, nanti gue di tengah-tengah doang. Tapi kalau misalkan kita selalu ngeliat potensi itu akan selalu ada. Dan itu yang harus tetap kita kejar. Gitu sih. Berarti yang dikejar tuh bukan uang, betul? Tapi kompetensi setiap orang masing-masing. Dan potensinya. Ketika kompetensi kita udah mencapai value yang segitu, hasilnya juga bakal segitu. Ya, betul. Oke. Betul. Kalau kita lihat ide yang bagus, work from home, mungkin butuh cemilan di rumah, iya nggak sih? Popcorn ide yang bagus. Tapi nanti kan pasti berkembang gitu. Betul. Berkembang. Kita let's begin with the end in mind. Apa sih end game dari si deal popcorn ini tuh? Deal popcorn ini. Mungkin kedepannya tuh visi paling akhirnya tuh kayak gimana? Oke. Dari deal popcorn. Siapa yang mau jawab? Gue dulu atau lo dulu? Lo dulu berarti. Lo dulu ya? Gua mulu. Oke, kalau dari gue sih kita ngomongin berarti tujuan akhir si deal popcorn ini ya. Sama harapan deh. Mungkin ini masih angan-angan lah, tapi gue kan selalu ngomongin soal potensi. Ya. Gue tuh pengen bikin CV sama Fadil. Kita CV-nya tuh jadi popcorn ini amin, misalkan udah jalan. Di end of the month-nya apa? Kita bikin CV yang isinya tuh semua snack. Jadi nggak cuma popcorn, nanti mungkin ada keripik, nanti mungkin ada ayam goreng, nanti mungkin ada cemilan-cemilan lainnya yang nanti tetap orientasi kita tuh tetap ke rasa Indonesia yang sangat rasa Indonesia tuh kalau menurut gue kita bikin bisnis tuh kenapa harus mikirin yang rasa luar dulu sih, sedangkan rasa Indonesia tuh sangat amat banyak dan itu tuh nggak akan pernah habis buat diffusion yang mungkin ya. Kan gue ngeliatnya maksudnya dari segi kitchen mungkin si Fadil lebih ngerti, tapi kalau gue ngeliatnya tuh potensi itu sangat banyak dan popcorn ini akan menjadi tetap ada. Tapi gue berharap si popcorn ini akan menjadi suatu apa ya, kayak awal dari segalanya, akar dari CV kita nanti. Kalau visinya situ dan mungkin ya baik lagi dengan cara kita berjualan seperti ini dan kita kan nanti ada konsen-konsen ke beberapa toko. Nah kita tuh pengen kasarnya kalau misalnya produk kita laku di sana laku, nah mereka kan dapat nanti keuntungan juga. Kita pengen ngehidupin UMKM di Indonesia juga sih. Harapannya gitu, harapan besarnya gitu sih. Ya. Kalau gue sedikit beda tentang yang diucapkan sama Drix. Kalau gue dari dulu visi gue tuh nggak pernah end game, Cil. Cuman lebih ke gue membantu kata-kata yang infinity yang nggak pernah ada ujungnya. Jadi visi gue membuat sesuatu kayak contoh produk seperti ini kayak snack popcorn lah. Gue tuh pengen membantu keresahan orang lain ketika orang-orang tuh bingung. Aduh, gue misalkan di rumah pengen cemilan tidak mengenyangkan, cuman bikin satisfying buat mulut. Apa sih ya? Gue mikir lah kalau pisang, singkong dan lain-lain itu kan pertama di balik dari semua ada kayak kalorinya dan lain-lain. Kalau dari segi nutrisi, kalau dari popcorn sendiri kan itu kan cemilan sehat dan lain-lain lah. Yang orang-orang tuh mau makan seperti apapun itu tergantung dengan flavornya, gitu loh. Makanya gue membantu orang keresahan dengan bingung seperti, aduh pengen makanan yang pengen ngegerakin mulut nih, pakai apa ya gitu.
Akhirnya gue langsung membuat adalah popcorn gitu loh. Dan bukan hanya popcorn, kedepannya karena visi gue adalah membantu kata-kata Infinity di kutipan itu, gue bakal terus membantu orang-orang dalam keresahan, terutama di dunia asupan makanan. Gitu. Membantu ini ya, selera makan ya, selera makan. Jadi visi kita tuh bukan berbeda sih, saling melengkapi. Saling melengkapi lah. Bagus sih. Kalau dia di perjalanan, kalau gue di akhir. Ya. Mungkin ya bagus tadi ide dasarnya itu mulai dari keluhan dari masyarakat, terus nyari peluangnya juga nggak sembarangan, nyari peluangnya di blue ocean strategi ya sih. Kan sukses untuk kedepannya. Ada yang mau disampaikan nggak ke teman-teman bicara F&B yang takut untuk memulai atau yang udah memulai tapi ya ada pesan moral yang bisa disampaikan? Sebenarnya kata-katanya udah tadi gue sebutin sih. Tapi kalau menurut mungkin gue ulang lagi ya. Jadi di bisnis itu ini buat teman-teman yang mau mulai atau yang sedang memulai. Jangan pernah takut lah kasarnya soal angka pasti. Lu takut lu misalkan lu kayak mau bikin sesuatu terus lu ngeliat angkanya ya. Lu ngeliat angkanya aduh kurang meyakinkan nih. Kurang membuahkan profit. Kalau misalkan lu mulai dari itu menurut gue bisnis lu tidak akan berjalan semulus itulah. Itu pribadi ya. Tapi kalau misalkan lu memulai dari melihat peluang, nanti itu profit itu bakal datang sendiri. Jadi kalau kata-kata dari gue sih, bisnis itu bukan soal angka pasti, tapi selalu soal kompetensi dan opportunity. Itu sih. Nah kalau gue balik yang paling dasar dari segala bisnis apapun ya, yang penting lu suka. Ketika lu suka, semuanya ketika lu mau, lu ada niat, semua juga bakal kebuka gitu. Tentang kemauan lu di bidang, anggap contoh lu tuh suka kudapan nih, lu suka permen Cil. Gimana sih caranya biar permen tuh beda dari yang lain? Yang itu maksud adalah ketika lu membuka, at least ada value-nya lah di dalamnya gitu. Jangan asal-asal buka gitu loh. Tapi lu seneng ngejalaninnya. Itu sih. Kesananya lu bakal mau ada hantaman apapun, mau ada nanti misalkan kekurangan apapun, karena lu suka. Udah. Jangan takut jatuh lah. Gua aja ibaratnya gue kerja, waktu itu sempat gue kerja di mana-mana dan lain-lain, yang kerja 12 jam, 14 jam di hotel atau dimanapun, karena gue suka, karena itu jadi apa yang gue satisfying banget lah buat gue. Jadinya semuanya nggak ada hambatan lah, gitu sih dari gue. Find your passion first. Ya. Yes. Itu dasar dari semuanya. Penting banget. Betul. Kalian kapan launching? Minggu depan, semoga. Sekarang Minggu depan. Pokoknya stay tune di 2020. Iya. Di Dan 2020. booming di 2021. Oke. Stay tune di 2020 dan bakal booming di 2021. Namanya Deal Popcorn, camkan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sukses juga buat selalu bicara F&B ya, sukses Iya. terus. Amin. Semoga berjalan. Sukses juga. Gue suka Konsepnya bagus banget. daripada orang-orang cuma melihat di platform lainnya kayak contoh IO gitu-gitu ya, yang hanya ngomong tentang harga lah, value lah, gitu loh dan lain-lain. Yang ini lebih kayak menjabarkan ke semua gitu. Jadi nggak ada kesalahpahaman. Ya. Gitu loh. Oke. Ini mantap. Sukses terus. Kasih.